Selamat malam pemirsa, cukup menohok pernyataan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto meskipun diungkapkan di hadapan partai koalisinya saat Rakornas PAN. Tapi siapa yang dimaksud pihak yang dianggap mengganggu? Kalau nggak mau gabung, jangan ganggu. Itu yang akan kami dalami apakah ini hanya normatif semata atau ada tendensi ke pihak individu atau organisasi partai politik. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, tapi kita juga melibatkan ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri dan juga Universitas Jayabaya. Tepuk tangannya teman-teman. Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumbernya. Ini formasinya sudah komplit. Kita ke posisi sayap kanan dari saya. Ada mertua Pratama Arhan, Bang Andri Rosiade. Politikus Partai Gerindra. Soalnya saya lihat wajah Bang Andri itu di Piala Asia, di playoff kemarin lawan Gini. Sambil marah-marah kan Bang kemarin di tribun kan? Enggak marah-marah. Kita dikerjain wasit. Oh, dikerjain wasit. Masih nggak terima dikerjain wasit. Thank you banget Bang Andri Rosiade sudah hadir. Kemudian Bang Idrus Marham, politikus Partai Golkar. Sehat Bang? Sambil cek audio boleh kita? Dua. Wih, dua. Saya sambil cari mana nuansa kuningnya di sebelah mana. Oh ternyata list kacamatanya Bang ya? Bukan, ini kacamata. Karena saya hanya ini udah pakai jas semua jadi saya pakai begini. Oh, luar biasa. Dan juga kami juga menghadirkan ada, ini luar biasa. Mungkin sudah 1 tahun sebelum pencoblosan terakhir kita undang ini. Ada Mbah Sujiwo Tejo, budayawan. Assalamualaikum, selamat malam Mbah Sujiwo Tejo. Boleh Mbah dengar suaranya Mbah? Iya, saya mau Mas Andri tadi itu kedatangannya ke bola karena timnas atau karena menantu? Masuk tuh barang. Luar biasa, sarungnya Mbah Sujiwo Tejo. Wah keren ini, ada tokoh-tokoh pewayangan. Boleh Mbah sambil berdiri Mbah, boleh Mbah. Tunjukin ke pemirsa. Wih. Langsung di zoom in ya. Kami juga menghadirkan ada politikus PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Sehat Mas Ciko Hakim? Assalamualaikum semua. Sehat? Sehat Mas Ciko. Dan juga ada politikus Partai Keadilan Sejahtera. Sehat Kang Pipin Sopian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sehat semuanya. Kita langsung ke Mas Ciko Hakim. Apakah PDI Perjuangan pakai mic dong supaya terdengar jelas. Apakah merasa PDI Perjuangan yang disebut pihak yang mengganggu supaya spekulasi liar tidak bertebaran di luar sana? Mas Ciko Hakim. Sejujurnya kita nggak merasa sama sekali, ya. Tetapi kita bicara dalam konteks demokrasi. Justru yang kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Prabowo ini bisa mengarah kemana aja, ya. Pihak-pihak yang mana yang dianggap tidak mau bekerja sama. Tapi kan ini sebenarnya pernyataan yang cukup normatif ya. Kalau orang nggak mau diganggu itu biasa, itu bukan hal yang luar biasa. Tapi masalahnya satu. Yang mengatakan adalah seorang presiden terpilih yang akan dilantik sebentar lagi dan seorang Prabowo Subianto yang punya rekam jejak cukup kontroversial terkait penghilangan aktivis ya. Terlepas dari segala ini saya hanya menyampaikan fakta gitu. Seorang jenderal ya kan, seorang yang menapaki karirnya, bersinar karirnya di masa Orde Baru, di masa otoritarianisme ya kan. Jadi kata-kata seperti itu cukup bisa menimbulkan tafsir yang macam-macam di kalangan masyarakat. Gitu. Saya nggak bilang seluruh masyarakat, tapi sebagian masyarakat pegiat demokrasi kita juga tahu sudah mengeluarkan statement-statement. Ya, jadi pertanyaannya apa kriteria mengganggu, ya kan? Terus kalau memang diganggu, terus mau bikin apa? Gitu. Apa konsekuensinya yang mau diapakan ya kan? Mau dibawa ke jalur hukum atau mau dibawa ke jalur ekstrajudisial dalam tanda kutip ya kan? Penghilangan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan itu di kalangan pegiat demokrasi gitu. Dan ini bisa digoreng. Nah, itu makanya saya kalau sebagai Ciko Hakim nih ya, kalau mau memberikan saran gitu, seorang Prabowo Subianto tadi, seorang presiden terpilih, bentar lagi akan dilantik dengan rekam jejak yang cukup kontroversial, ada hal-hal yang saya sebutkan tadi, seharusnya menahan diri untuk menyampaikan celotehan seperti itu, ya. Walaupun saya yakin karena beberapa teman-teman dari Gerindra juga sudah menyampaikan bahwa bukan itu maksudnya. Tapi Bang ya Ciko kan? menduganya sejauh itu akan menimbulkan masalah karena beliau merupakan seorang presiden terpilih. Betul, karena ini kan kita bicara dalam konteks demokrasi gitu. Kalau PDI Perjuangan tidak mau baper bahwa ini kita tidak merasa itu diarahkan pada kita. Kenapa kita nggak merasa begitu? Karena hubungan kita baik-baik aja.
sama Gerindra gitu. Teman-teman di parlemen gitu yang setahu saya senior-senior saya di parlemen itu hubungannya cair dengan Partai Gerindra gitu. Dan kita juga nggak ada masalah dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi itu tadi kalau kita dalam sebuah negara demokrasi, kita bicara konteks demokrasi, agak gimana gitu, bikin merinding-merinding gimana, karena kita punya pengalaman di negara ini dipimpin seseorang yang otoritarian dan ketika diganggu digebuk dalam tanda kutip kan gitu ya. Bang Andri Rosiade digebuk dalam tanda kutip supaya tidak multitafsir. Siapa sebenarnya pihak yang dimaksud oleh Prabowo Subianto, Bang Andri? Sekarang nih. Sekarang Bang. Kirain biasanya kan setelah pesan-pesan berikut ini. Aman. Jadi gini ya, Andro, bahwa yang disampaikan Bang Ciko ada benarnya, bahwa pernyataan Pak Prabowo itu memang normatif. Pernyataan normatif yang biasa saja dan tidak perlu kita tafsirkan ditujukan ke pihak-pihak tertentu. Karena begini konsepnya, Pak Prabowo itu kan punya konsep ingin mengajak seluruh pihak bekerja sama. Ya, karena itu yang disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali. Bahwa beliau percaya Indonesia ini bisa maju, Indonesia ini bisa hebat kalau elit ini bisa bersatu, bisa bekerja sama dan kita guyup. Itu kepercayaan yang diyakini oleh Pak Prabowo. Nah, untuk itu tentu beliau ingin mengajak seluruh pihak, ya, baik 01 maupun 03 maupun semua pihak stakeholder bangsa ini bisa bekerja sama dengan beliau, sama-sama membangun bangsa. Ya, itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, tentu akan ada yang ingin menerima ajakan maupun juga ada yang tentu tidak ingin bekerja sama. Dan itu tidak ada masalah. Ya. Ini yang perlu catatan Bang Ciko, bahwa kami ini ya sangat memahami peran penting oposisi. Ya, karena apa? Karena kami Partai Gerindra pernah 10 tahun menjadi oposisi, sehingga kami paham oposisi. Karena kami pernah jadi oposisi, jadi kami bukan omon-omon. Tapi kami punya pengalaman menjadi oposisi 10 tahun. Sehingga kami paham bahwa oposisi itu penting bagi kehidupan demokrasi. Kami memahami bahwa kritikan, masukan kepada pemerintah itu penting. Tapi tidak bertolak belakang Bang. Ya, Dengan gini, kalimat Andro. jangan ganggu saya kalau ingin jadi gini, merangkul Andro. semuanya. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah silahkan mengkritik, oposisi silahkan, tapi lakukan secara konstruktif. Jangan destruktif. Mas Ciko tidak perlu merinding berarti ya Mas Ciko ya. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan fitnah. Sekali lagi kami sangat mendukung oposisi. Karena apa? Karena kami paham oposisi, karena kami pernah menjadi oposisi. Bukan sebatas omon-omon Bang Ciko. Jadi kita tidak anti oposisi. Jadi ini hanya pernyataan normatif yang tidak perlu ditafsirkan macam-macam dan tidak ditujukan kepada siapapun. Misalnya dianggap nih, apakah ini ditujukan PDI Perjuangan? Saya ingin tegaskan yang disampaikan Bang Ciko. Hubungan kami dengan PDI Perjuangan sangat baik. Kerjasama kami di parlemen berjalan dengan baik. Bahkan nih Andro, di saat kita berkompetisi nih, PKS, Gerindra, seluruh PDI, seluruh partai berkompetisi dengan Golkar di Pileg, kerjasama di parlemen jalan kok. Ya. Bahkan komunikasi sekarang Mbak Puan dengan Bang Dasko sangat baik. Mas Hasto dengan Bang Muzani, sekjen-sekjen juga sangat baik. Sangat cair, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau ini ditafsirkan untuk kelompok tertentu tidak ada. Karena timingnya terlalu berdekatan Bang Andri dengan ucapan oleh mantan calon presiden Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi. Timingnya tidak terlalu jauh dengan pernyataan Prabowo Mungkin ini Subianto. silahkan saja mentafsirkan. Ini kan di acara Rakernas PAN. Oke. Ya waktu itu ya bicara politik. Tapi sekali lagi ya saya ingin sampaikan, Pak Prabowo ingin mengajak seluruh pihak bekerja sama. Ya, sekali lagi beliau percaya kalau kita bekerja sama Indonesia bisa guyup, Indonesia bisa bersatu, insya Allah Indonesia bisa jadi hebat. Itu intinya. Jadi Andro, Bang Ciko, tolong jangan khawatir berlebihan. Gerindra memahami peran penting oposisi dan kami paham sekali oposisi. Bang karena Ciko, kami singkat, pernah jangan khawatir berlebihan. karena kami pernah jadi oposisi Bang Ciko.
Jadi bukan kami sebatas omon-omon. 10 tahun kami jadi oposisi waktu kami bersama Ibu Mega. 2009 Pak Prabowo maju dengan Bu Mega. Pak Prabowo Bu Mega kalah 2009. Kami oposisi di luar pemerintahan Pak SBY. Kita menjadi oposisi yang konstruktif. 2014 Pak Prabowo Hatta kalah. Kami juga menjadi oposisi Pak Jokowi. Kami lakukan secara konstruktif untuk mengawasi pemerintahan. Jadi kami paham dan tentu kami membutuhkan kritik, masukan dari oposisi supaya apa? Supaya pemerintah ini betul-betul konsisten melaksanakan janji-janji kampanye untuk rakyat. Clear ya, ganti topik kita deh. Oh enggak. Masih Jadi panjang, prinsipnya Bang. tadi kalau Andro bilang gitu, jangan merinding. Oh, kalau kita nggak pernah merinding, kalau PDI Perjuangan itu sudah biasa berada di luar pemerintahan juga, ya kan, baik itu di era reformasi bahkan di era Orde Baru yang lebih mencekam lagi gitu. Jadi ini hal yang biasa. Cuma ini omongan-omongan yang kita dengar dan memang juga ada di media massa dari beberapa pegiat demokrasi terkait kata-kata tersebut. Itu satu. Tapi sudah clear tadi di-clearkan. Tapi terkait mengganggu, berada atau di dalam maupun di luar pemerintahan, insya Allah PDI Perjuangan akan terus mengganggu apabila ada hal-hal yang kami anggap harus diganggu. Ya, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme. Tentunya itu patut diganggu dan itu tadi disampaikan dan itu memang ada bagian dari sebuah keniscayaan di dalam demokrasi, ya kan, kritik, checks and balances maupun juga bukan hanya oleh partai politik. Nah, harapan kami juga ada kata-kata silahkan kalau mau jadi penonton di pinggir jalan. Nah, justru itu yang harus kita hindari. Sebuah demokrasi akan sehat bila tidak ada penonton di pinggir jalan, bahwa semua berperan aktif, semuanya bersuara, semuanya menyampaikan apa yang diinginkan, aspirasi, baik itu melalui parlemen, bahkan kadang-kadang ekstra parlementer, yaitu apa, di jalan-jalan, karena demonstrasi itu juga bagian dari apa yang kita sebut hidup berdemokrasi. Perlu dijawab juga siapa penonton di pinggir jalan yang dimaksud oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.